apa sih Bang sebenarnya yang digugat oleh Proaktif, bisa diceritakan Bang? Ya, ini gugatan baru terdaftar dengan nomor register 667 ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan perkara gugatan manifestasi, posisi penggugatnya itu adalah Sakir Daulay, kemudian tergugatnya itu adalah Pak Sugianto. Nah, terdaftar di perkara 518 ya. Terdaftar di perkara 518. Nah, sekarang perkara dengan perihal gugatannya penggantian ganti rugi dan rehabilitasi nama baik penggugat. Dalam hal ini penggugatnya itu adalah Pak Sugianto dan tergugatnya adalah Sakir Daulay. Bagaimana mengajukan gugatan ini? Memang ada apa lagi gitu namanya? Oh ya, terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak Sakir, itu sebagai objeknya. Pertama yang pernah dia sebut bahwa Pak Sugianto itu membajak akun YouTube-nya, ya, dan mencuri lagu-lagunya, membajak akun YouTube dan lagu-lagunya Sakir Daulay itu sendiri. Padahal faktanya bahwa itu ada jual beli akun channel YouTube, ada kerjasama untuk pengisian konten. Nah, itu yang kita soal. Kemudian kedua, terkait dengan masalah tuduhan bahwa Pak Sugianto tidak pernah membayar royaltinya Sakir 15%. Ya, padahal faktanya setiap bulan itu kita bayar royaltinya sesuai dengan kesepakatan. Nah, dari komentar-komentar atau tuduhan yang disampaikan oleh Sakir ke publik, tentu itu mencemarkan nama baik Pak Sugianto itu sendiri. Itulah dasar kemudian Pak Sugianto menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perihal ganti rugi dan mohon rehabilitasi nama baik. Terus bagaimana dengan sidang hari ini tadi Bang? Royalti yang udah kita bayar itu 15% ya, 15%. Setiap bulan itu kita bayar setiap bulan. Sampai bulan kemarin pun kita bayar ya. Bulan ini kan masih proses ya belum dibayar oleh pihak YouTube. Nanti kalau udah masuk ke rekening channelnya nanti kan kita tarik, baru kemudian kita share ke pihak termasuk Sakir ya. Untuk ganti ruginya? Kita minta tuntutan ganti rugi 500 miliar untuk Sakir penuhi, dan apabila selama hidupnya dia tidak mampu untuk membayar, maka kita mohon ke Pengadilan Negeri Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini untuk dibebankan kepada ahli warisnya. Bang, tapi terbuka juga nih Bang dari pihak Sakir untuk bisa ada jalan damai gitu, jalan keluar. Gimana iya. Bang mungkin tanggapannya Bang? Jadi mediasi, kita kembali ke perkara yang 518 ya, gugatan prestasi. Kemarin kan sudah udah diberikan kesempatan oleh majelis hakim dan hakim mediator untuk kita melakukan mediasi di luar persidangan, dan nanti tanggal 10 besok itu kita akan sampaikan. Namun dalam perjalanannya ini karena belum ada titik temu, masih proses negosiasi lah. Jadi dari pihak penggugat Sakir Daulay jadi meminta tambahan waktu gitu kan, meminta waktu lagi. Ya kemungkinan besok kita hadir di persidangan, kemudian kita menyampaikan hasilnya bahwa belum ada titik temu, kemudian kita akan mohonkan waktu untuk dilakukan mediasi lagi di luar pengadilan. Tapi sejauh ini sudah ada tawar menawar nggak sih Bang dari sudah ada tawar menawar lah. Ya salah satunya itu kita menawarkan 3 opsi ya, ada 3 opsi buyback, kemudian maksudnya buyback akun channel YouTube dengan harga negosiasi tentunya. Terus kemudian yang kedua ya pembatalan perjanjian kerjasama pengisian konten itu. Responnya si Sakir gimana dengan adanya penawaran? Justru adanya penawaran itu pihak Sakir Daulay menurut informasi dari kuasa hukumnya masih dia rundingkan secara internal ya dengan keluarganya untuk kira-kira memilih opsi yang mana ya. Nah, baru setelah ada pilihan opsi yang kita tawarkan, baru kemudian nanti ya negosiasinya kita maksimalkan lah. Dari tadi 500 miliar tuntutannya itu akibatnya apa? Ya
pencemaran itu atas nama apa namanya ya kehormatan dan nama baik Pak Sugianto lah sebagai pengusaha yang sudah cukup inilah terkenal di dunia musik. Itu yang harus di apa namanya yang harus di ya perhitungkan. Nah, di samping tuntutan ganti rugi material, imaterial, juga kita mohon kepada pengadilan untuk supaya tergugat apa namanya dihukum untuk meminta maaf dan memberikan klarifikasi kepada media online, televisi ya berturut-turut selama 1 bulan ya. Tapi mungkin kalau ada ini nggak sih Bang, Kalau damai ini kan belum ada ya, karena belum ada kesepakatan, maka proses dan jadwal yang memang sudah ditentukan oleh pengadilan gitu tetap kita jalani sampai belum ada kesepakatan yang sudah tertuang dalam bentuk perjanjian perdamaian. Ya nanti kalau apa namanya sudah ada itu ya semua permasalahan kita usai ya. Ada tenggat waktu sendiri nggak sih Bang? Ada Apa? tenggat waktunya nggak sih? Untuk perdamaiannya. Iya, perdamaian. Ya, kalau dalam hukum acara itu kan 1 kali 30 hari dulu. Namun dalam hal misalnya belum ada kesepakatan, jadi para pihak boleh minta tambahan waktu untuk 30 hari kedua ya. Saya pikir ini ya cukup panjang lah gitu kan. Katakan misalnya mentok di waktu mediasi perkara yang 518 kan kita bisa buka lagi di mediasi perkara yang 667 ini. Jadi dari pihak sana belum ada kata soal pembutuhan. Ya sinyal lampu hijaunya sih udah ada ya. Ya tinggal pilihan opsi-opsi yang kita tawarkan seperti apa itu belum mereka putuskan lah. Ya doakan bersamalah supaya ini masalah cepat ya selesai lah gitu kan. Oke deh. Oke, Bang.